semuanya, di video kali ini saya akan membahas latihan soal akuntansi manajemen 2, materi absorption and variable costing. Nah, di layar sebelah kanan udah ada soalnya ya. Di sini ada Disney Corporation, perusahaan yang memproduksi tas bergambar Mickey Mouse. Berikut adalah data terkait produksi dan penjualan di tahun 2020. Poin pertama, bahan baku utama yang digunakan ada dua, yaitu kain dan benang. Kain dibeli dengan harga 50.000 per meter, dan benang dibeli dengan harga 25.000 per 5 gulung. Satu tas membutuhkan 0,8 meter kain dan 2 gulung benang. Berarti informasi yang pertama adalah informasi terkait dengan direct materialnya. Lalu kita lanjut ke bagian kedua. Prime cost sebesar 1.937.500.000, variable overhead per unitnya 12.500, dan fixed overhead per unitnya sebesar 20.000. Berarti prime cost itu apa sih? Kalau kalian ingat, prime cost itu adalah direct material ditambah direct labor. Jadi informasi terkait prime cost ini bisa kita gunakan untuk mencari berapa direct labornya nanti. Lalu poin 3, perusahaan memiliki persediaan pada tanggal 1 Januari 2020 sebanyak 5.000 unit dan persediaan pada tanggal 31 Desember 2020 sebanyak 2.000 unit. Perusahaan berhasil menjual 28.000 unit tas pada tahun 2020. Informasi yang ketiga adalah untuk mencari tahu berapa yang diproduksi oleh perusahaan. Poin 4, harga jual per unitnya adalah 150.000. Poin 5, contribution margin ratio adalah 30%. Poin 6, beban penjualan dan administrasi yang terjadi adalah ada bagian pengemasan, komisi penjualan, depresiasi bangunan kantor, dan juga gaji tetap karyawan kantor. Ini adalah selling and administrative expense. Karena ini tidak dijelaskan mana yang fix, mana yang variabel, maka kita perlu memisahkan sendiri. Cara memisahkannya adalah kalau yang variabel itu pasti ada keterangan per unit atau berapa persen dari harga jual atau berapa persen dari apa. Nah, yang bagian pengemasan dan komisi penjualan ini adalah yang variabel. Kenapa? Karena jumlahnya ini tergantung pada jumlah unit yang terjual, seperti itu. Sementara yang depresiasi dan gaji tetap ini adalah fixed selling and administrative expense. Kenapa? Karena jumlahnya tetap tidak tergantung pada unit yang terjual. Kita diminta menghitung cost per unit dan buatlah income statement untuk Disney Corporation tahun 2020 menggunakan variabel dan absorption costing beserta dengan rekonsiliasi income-nya. Nah, pertama-tama sebelum kita mulai, kita cari tahu dulu nih, berapa unit sih yang diproduksi perusahaan di tahun 2020. Kita bisa lihat dari informasi poin 3, ini adalah informasi untuk mencari tahu berapa unit yang diproduksi di tahun 2020. Caranya gimana? Caranya adalah, kalau kalian masih ingat, persamaannya adalah beginning inventory ditambah dengan produce, itu jumlahnya sama dengan unit yang terjual ditambah dengan unit yang ada di ending inventory. Jadi persamaannya adalah beginning tambah produce sama dengan sold tambah ending. Di sini beginningnya adalah 5.000 unit, produce-nya yang mau kita cari tahu, sold-nya adalah 28.000 unit, endingnya adalah 2.000 unit. Maka 5.000 tambah produce sama dengan 28.000 tambah 2.000, maka produce-nya sama dengan 25.000. 28.000 ditambah 2.000 dikurang 5.000 sama dengan 25.000 unit. Oke, jadi kita tahu bahwa unit yang diproduksi oleh Disney Corporation di tahun 2020 adalah 25.000 unit. Nah, setelah kita cari tahu unit produce-nya, kita bisa mulai mencari tahu berapa unit product cost-nya. Kita mulai dari direct material. Di sini diketahui bahwa direct materialnya ada dua, yaitu kain dan benang. Harga kainnya adalah 50.000 per meter, harga benang adalah 25.000 per 5 gulung. Berarti per gulungnya adalah 5.000 ya. Satu tasnya membutuhkan 0,8 meter kain dan 2 gulung benang. Maka dari itu kita bisa cari tahu di sini satu tas membutuhkan 0,8 meter kain. Maka 0,8 kita kali dengan harga per meternya adalah di sini 50.000. Maka 0,8 dikali 50.000 ditambah, sekarang kita lihat benangnya.
butuh 2 gulung benang. Berarti 2 dikali per gulungnya harganya tadi adalah 5.000. Maka 2 dikali 5.000 sama dengan 50.000. Jadi direct material per unitnya adalah 50.000. Nah, untuk direct labornya di sini kita cuma dikasih tahu prime cost nih di poin 2. Kita nggak tahu berapa direct labornya. Maka dari itu kita harus cari tahu dulu berapa direct labornya. Gimana cara cari tahunya? Kita gunakan persamaan untuk mencari prime cost. Prime cost seperti yang kita ketahui adalah direct material ditambah dengan direct labor. Di sini prime cost-nya adalah 1.937.500.000. Direct materialnya di sini kita sudah tahu bahwa direct material per unit adalah 50.000. Maka kita bisa hitung di sini 50.000. Nah, 50.000 ini kita kali dengan unit produce-nya. Karena yang kita pakai direct materialnya itu adalah sesuai dengan yang diproduksi ya. Maka kita kalinya sama unit produce. Jadi 50.000 dikali 25.000 sama dengan 1250. Maka direct labor di sini kita bisa tahu totalnya adalah 1937 dikurang 1250. Direct labornya adalah 687.500.000. Tapi ini adalah direct labor total. Kita mau cari tahu direct labor per unitnya. Maka gimana caranya supaya kita bisa cari tahu berapa direct labor per unit? Caranya adalah direct labor total kita bagi sama unit yang diproduksi. Yang diproduksi adalah 25.000 unit. Maka direct labor per unitnya adalah 27.500. Nah, kalau kita udah tahu direct labornya, kita bisa lanjut ke MOH variable. Di sini variable overhead per unitnya adalah 12.500. Kita masukkan 12.500. Untuk fixed overhead per unitnya di sini adalah 20.000, kita bisa masukkan di sini 20.000. Maka total unit product cost-nya sama dengan 110.000. Nah, kalau yang absorption-nya udah, kita ke variabel. Yang variabel gampang, kita tinggal ambil angka dari yang absorption. Direct materialnya 50.000, direct labornya 27.500, dan MOH variabelnya 12.500. Maka total unit product cost-nya adalah 90.000. Nah, kalau kita udah selesai mencari unit product cost, kita bisa lanjut ke bagian berikutnya yaitu income statement. Oke, kita akan mulai mengerjakan income statement-nya. Jangan lupa buat judulnya Disney Corporation Income Statement Absorption for the year ended Desember 31, 2020. Kita mulai dari sales. Di sini sales-nya kita ketahui bahwa yang terjual adalah 28.000 unit dengan harga jual per unitnya adalah 150.000. Maka sales di sini caranya adalah 28.000 dikali 150.000 sama dengan 4,2 miliar. Untuk COGS-nya berarti unit yang terjual yaitu 28.000 kita kali dengan unit product cost dengan absorption costing. Di sini unit product cost-nya adalah 110.000, maka 28.000 kita kali dengan 110.000 sama dengan 28.000 dikali 110.000, 3,08 miliar. Nah, gross margin itu adalah sales dikurang COGS. Maka gross marginnya adalah 1.120 juta. Gross margin akan kita kurangin dengan selling and administrative expense. Di mana selling and administrative expense-nya ada yang fixed dan juga ada yang variable. Nah, di sini karena udah ada listnya biaya apa aja yang termasuk variable dan fixed selling and administrative expense, maka di sini juga kita list ya. Jadi kalau ada listnya apa aja di bagian income statement-nya juga kita list. Maka di sini kita akan tambahkan di sini yang termasuk fixed itu tadi adalah depresiasi bangunan kantor dan gaji tetap karyawan kantor. Maka kita masukkan di sini depresiasi bangunan kantor sebesar 320 juta. Dan juga ada gaji tetap karyawan kantor 28 juta. Maka total fixed selling and administrative expense-nya adalah 348 juta. Untuk yang variabelnya, kita juga akan list. Di sini variabelnya ada dua. Yang pertama adalah bagian pengemasan. Di sini bagian pengemasannya adalah 6.000 per unit.
Maka kita bisa hitung unit yang terjual yaitu 28.000 dikali dengan 6.000. Ingat ya, kalau selling and administrative expense kita kalinya pasti dengan unit yang terjualnya. Karena namanya aja selling, jadi dikalinya sama unit yang terjual. Oke, ini 28.000 dikali 6.000 sama dengan 168 juta. Yang kedua adalah komisi penjualan 6% dari harga jual. Maka kita bisa hitung, caranya sama ya, unit yang terjual 28.000 dikali. Nah, dia bilang 6% dari harga jual. Maka dikali 6% dikali harga jualnya adalah 150.000. Maka hasilnya adalah 252 juta. Nah, ini bisa kita total. Total variable selling and administrative expense-nya adalah 420 juta. Net operating income caranya adalah gross margin dikurangi dengan selling and administrative expense. Jadi 1120 dikurang 348 dikurang 420 hasilnya adalah 352 juta. Oke, ini adalah income statement dengan absorption costing. Sekarang kita coba income statement dengan variable costing. Salesnya ini pasti sama ya dengan salesnya absorption. 28.000 dikali 150.000. Sales dikurangi dengan variable expense. Untuk variable expense-nya terdiri dari dua, yaitu variable COGS dan variable selling and administrative. Nah, untuk variable COGS-nya caranya adalah unit yang terjual yaitu 28.000 dikali dengan unit product cost dengan variable costing. Di sini unit product cost dengan variable costing adalah 90.000. Maka kita hitung sama dengan 2520. Ini minus ya, karena nanti akan kita kurang. Untuk variable selling and administrative expense-nya di sini terdiri dari dua ya. Yang tadi ada bagian pengemasan dan juga komisi penjualan. Maka dari itu kita masukkan juga listnya. Nih saya copy aja. Oke, untuk angkanya juga sama berarti ya. 28.000 dikali 6.000 dan juga 28.000 dikali 6% kali 150.000. Maka total variable sellingnya adalah 420 juta. Contribution margin didapatkan dari sales dikurang dengan variable expense. Maka 4,2 M dikurangi 2,52 M dikurangi 420 juta. Hasilnya adalah 1,26 M. Nah, ini kalau kalian mau ngecek bener atau enggaknya, di poin 5 kan ada keterangan mengenai contribution margin ratio, di mana contribution margin ratio adalah contribution margin dibagi dengan sales ya. Jadi kalau ada CM ratio artinya adalah contribution margin dibagi sales. Kalau nanti di soal lain ada gross profit atau gross margin ratio, berarti gross margin dibagi sales. Jadi namanya rasio itu adalah berapa persentasenya dia dari sales. Nah, kita cek ya bener atau enggaknya. CM rasionya 30%, maka CM dibagi sales hasilnya harus 30%. Kita tes 0,3 atau 30%. Berarti jawabannya ini sudah benar. Lanjut, fixed expense ada fixed MOH. Di sini fixed MOH kalau dengan variable costing kita akan bebankan seluruhnya di periode yang bersangkutan. Maka semua fixed MOH yang terjadi kita bebankan di tahun 2020 ini. Nah, di sini kita nggak tahu nih berapa fixed MOH totalnya. Kita cuma tahu berapa fixed MOH per unitnya yaitu 20.000. Maka caranya adalah 20.000 kita kali dengan, fixed MOH ini terjadi karena kita memproduksi barang. Maka dari itu kita kalinya dengan unit yang diproduksi. Kan kalau kalian mau cari tahu MOH fix per unit, caranya adalah total dibagi unit yang diproduksi kan, maka dapat 20.000. Nah, ini kita balik aja konsepnya. Sekarang kita mau cari tahu totalnya. Maka per unitnya dikali dengan yang diproduksi. Di sini yang diproduksi adalah 25.000 unit. Maka 20.000 dikali 25.000 unit sama dengan 500 juta. Ini kita kurang. Untuk fixed selling and administratifnya, di sini kita bisa salin langsung dari bagian atas karena sama aja. Fixnya ada dua, yaitu depresiasi bangunan kantor dan gaji tetap karyawan kantor. Kita hitung totalnya, yaitu 348 juta. Maka net operating income adalah contribution margin dikurang fixed MOH dikurang dengan fixed selling and administrative.
1,26 M dikurang 500 juta dikurang 348 juta. Hasilnya adalah 412 juta. Kalau udah, kita lanjut ke bagian ketiga, yaitu rekonsiliasi income. Kita akan merekonsiliasikan income-nya, kita akan melihat apakah yang kita kerjakan di atas ini sudah benar. Maka net operating income absorption kita masukkan di sini adalah 352 juta, sementara net operating income variabelnya adalah 412 juta. Perbedaan ini terjadi karena ada perbedaan antara unit produced dengan unit sold. Di net operating income absorption, kita membebankan fixnya sesuai dengan unit yang dijual. Maka yaitu sebanyak 28.000 unit ya. Sementara net operating income variable membebankan fixed overhead-nya sesuai dengan unit yang diproduksi, yaitu untuk 25.000 unit. Dari yang bebannya 28.000, kita mau bikin jadi bebannya 25.000. Berarti kita mau kurangin beban. Kalau beban berkurang, maka income-nya bertambah. Ya, beban berkurang, income bertambah. Maka dari itu, ini bukan less, tapi add. Karena kita mau menambah net operating income-nya. Ini ya, makanya saya bilang ini formatnya nggak berarti dari absorption ke variable pasti di less. Bisa aja add, maka dari itu kita harus ngerti logikanya, jangan dihafalin kalau rekonsiliasi, oke? Nah, berapa besar selisihnya atau perbedaan fix MOH-nya? Caranya adalah selisih antara yang diproduksi dengan yang dijual, yaitu 3.000 unit, kita kali dengan fix MOH per unitnya. Di sini fix MOH per unit adalah 20.000. Maka 3.000 dikali 20.000 sama dengan 3.000 dikali 20.000 sama dengan 60 juta. Kita lihat 352 juta ditambah 60 juta. Apakah hasilnya benar 412 juta? Kalau sudah benar, berarti yang kalian kerjakan di atas sudah benar. Tapi kalau misalkan beda nih hasilnya, misalkan hasilnya ternyata bukan 412, 352 tambah 60 itu misalkan 500 juta. Nah, berarti yang kalian kerjakan di atas itu ada yang salah. Maka dari itu ini jangan langsung kalian selisihin. Ini tuh fungsinya adalah untuk ngecek yang kalian kerjakan di atas benar atau enggak. Jadi jangan langsung diselisihin gitu aja ya. Nanti kalian kalau ada salah nggak ketahuan. Kalau kalian mau membuat rekonsiliasinya dari variabel ke absorption itu juga bisa. Sama aja caranya. Net operating income variabelnya 412 juta. Net operating income absorptionnya adalah 352 juta. Net operating income variable membebankan sebanyak 25.000 unit, sementara yang absorption adalah 28.000 unit sebesar unit yang dijual. Maka dari itu, dari bebannya 25.000, kita mau bikin bebannya jadi 28.000. Kita mau nambahin bebannya. Kalau beban bertambah, maka net operating income berkurang. Maka ini jadinya less. Angkanya sama. 3.000 perbedaan antara yang diproduksi dengan dijual dikali 20.000 MOH per unitnya. Maka hasilnya adalah 412 juta dikurang 60 juta sama dengan 352 juta. Kalau ini benar, berarti hasilnya juga udah benar. Ini kalian bebas ya, pilih mau rekonsiliasinya dari absorption ke variable atau variable ke absorption. Salah satu aja nggak apa-apa, nggak usah bikin dua-duanya. Oke, pembahasan soal absorption and variable costing Disney Corporation sudah selesai. Silakan dipelajari lagi, kalau misalkan ada yang bingung, kalian boleh tanya. Terima kasih semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jangan lupa di like and subscribe. Thank you.